Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Sidik Rizky dengan nomor BP 2211093.003 dari kelas 1A D4 Trial nomor absen 15. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang besaran dan satuan. Nah, baiklah, di sini ada 7 besaran pokok, yaitu panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Satuan standarnya adalah yaitu satuan internasional dengan nilai satuannya harus sama dan mudah ditiru gitu teman-teman. Nah, di sini ada tabel dimensi, ada besaran satuan, besaran turunan, ada satuannya dan dimensinya. Di sini bisa dibaca aja teman-teman. Sini kita langsung saja masuk ke dalam contohnya. Ada seorang supir mengendarai truk dengan kelajuan 72 km. Di sini kita disuruh untuk menentukan kelajuan dari truknya tersebut ya dalam satuan SI. Nah, cara menjawabnya 1 km sama dengan 1000 meter, 1 jam sama dengan 3600 second. Nah, kelajuan truk di sini kan 72 km per jam. Jadi cara menjawabnya 72 dikali dengan 1000 meter per second dibagi 3600 sama dengan 20 meter per second. Jadi laju truk dinyatakan dalam satuan SI adalah 20 meter per second. Begitu teman-teman. Nah, kita masuk ke dalam pengukuran ya. Di sini ada contohnya mistar. Mistar adalah untuk mengukur suatu panjang benda mempunyai batas ketelitian 0 sampai 0,5 mm. Contohnya ada seperti yang digambar itu. Nah, selanjutnya ada jangka sorong untuk mengukur satuan panjang benda mempunyai batas ketelitian 0,1 meter. Baik, selanjutnya adalah mikrometer untuk mengukur suatu panjang benda mempunyai batas ketelitian 0,01 mm. Seperti contoh yang digambar ya. Nah, ada juga namanya neraca, bukan neraka ya, untuk mengukur massa suatu benda. Seperti gambarnya itu seperti timbangan ya teman-teman. Nah, di sini ada stopwatch seperti yang sudah sering kita lihat. Untuk mengukur waktu mempunyai batas ketelitian 0,01 detik. Seperti gambar ya bentuknya. Selanjutnya ada ampermeter untuk mengukur kuat arus listrik. Yang biasa kita gunakan itu seperti multimeter gitu. Di sana ada ampermeternya, ada ohmmeternya, ada voltmeter sekaligus. Nah, kita masuk ke istilah dalam pengukuran itu ada 3. Yang pertama ketelitian. Ketelitian adalah suatu ukuran yang menyatakan tingkat pendekatan dari nilai yang diukur terhadap nilai besaran. Jadi ketelitian ya. Nah, selanjutnya kepekaan. Kepekaan ini adalah ukuran minimal yang masih dapat dikenal oleh instrumen atau alat ukur. Yang selanjutnya ada ketepatan atau akurasi, dalam bahasa sehari-hari kita akurat gitu kan. Adalah kemampuan mengukur untuk mendapatkan hasil pengukuran yang sama gitu, keakuratannya. Kita masuk ke hasil pengukuran. Yang poin A itu untuk satu kali pengukuran X sama dengan XO lebih kurang delta X. X sama dengan hasil laporan, XO X0 sama dengan hasil pengukuran, delta X sama dengan skala terkecil pada alat. Nah, kita lanjut ke poin B. Untuk beberapa N pengukuran, X sama dengan X akan lebih kurang delta X, dimana X sama dengan harga rata-rata hasil pengukuran gitu teman-teman. Rumusnya seperti yang di sana ya, bisa kita lihat. Kita masuk ke sumber-sumber ketidakpastian dalam pengukuran. Yang pertama adalah ketidakpastian sistematik ya, ada poin-poinnya di sini. Ketidakpastian alat, selanjutnya kesalahan 0, selanjutnya waktu respon yang tidak tepat, dan kondisi yang tidak sesuai. Nah, poin nomor 2 itu ketidakpastian random atau acak ya, random, hal-hal random gitu teman-teman. Nah, yang ketiga adalah ketidakpastian pengamatan. Nah, di sini ada 2 tipe besaran ya, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Vektor digambarkan dengan sebuah anak panah gitu dari poin A ke B. A sama dengan titik tangkap vektor dan B sama dengan arah vektor. Resultan vektor A vektor dalam satu garis. Resultan vektornya
R sama dengan A ditambah B. Nah, jika arah panahnya sama, resultan vektornya R sama dengan B dikurang A gitu, teman-teman. Nah, di sini kita masuk perhitungan vektor, teman-teman. Poin A-nya vektor satuan pada bidang. Poinnya vektor satuan pada sumbu X adalah I. Vektor satuan pada sumbu Y adalah J, seperti pada gambar di samping kanan ini ya, teman-teman. Nah, poin B, vektor satuan pada ruang. Vektor satuan pada sumbu X adalah I, vektor satuan pada sumbu Y adalah J. Dan vektor satuan pada sumbu Z adalah K. Seperti pada gambar di sebelah kanan itu ya, teman-teman. Terlihat jelas. Nah, sudah di penghujung video. Cukup sekian sedikit penjelasan dari saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton.